Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Syafitri dengan NIM 2305 10 60 238. Kali ini kita akan belajar tentang pantun. Ayo kita belajar bersama-sama. Apa itu pantun? Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Menurut KBBI, pantun adalah bentuk puisi Indonesia. Tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris bersajak ABAB. Ciri-ciri pantun. Pertama, setiap bait pantun disusun oleh baris-baris dan satu bait terdiri dari 4 baris. Kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata atau 4 sampai 6 kata. Ketiga, bunyi akhir baris ABAB. Dan yang keempat, baris 1 dan 2 adalah sampiran dan baris 3 dan 4 adalah isi. Selanjutnya, jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan. Pertama, pantun anak-anak. Pantun anak-anak biasanya menggambarkan tentang perasaan serta peristiwa yang dialami anak-anak. Perasaan yang dimaksud yaitu biasanya dalam bentuk sukacita dan dukacita. Kedua, pantun orang muda atau remaja. Pantun orang muda biasanya berhubungan dengan cerita di masa muda. Biasanya bermakna tentang perkenalan, hubungan asmara, hubungan rumah tangga, perasaan, dan nasib diri. Ketiga, ada pantun orang tua. Pantun orang tua biasanya membahas tentang nasihat, budaya, adat, agama, dan sejenisnya. Ayo kita baca contoh pantun. Pertama, ada contoh pantun anak-anak. Jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa membeli timun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Yang kedua, ada contoh pantun orang tua. Ada lebah datang menyengat. Diberikan obat oles sejuta manfaat. Pergi sekolah dengan penuh semangat. Semoga segala ilmu dapat bermanfaat. Dan yang terakhir, ada contoh pantun orang muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Selain itu, ada jenis pantun berdasarkan isinya. Pertama, pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang mengandung unsur lucu dan dibuat dengan tujuan untuk menghibur seseorang. Kedua, pantun nasihat. Pantun nasihat berisikan tentang nasihat moral atau pendidikan. Pantun ini biasanya ditujukan kepada seseorang atau masyarakat umum. Ketiga, pantun teka-teki. Pantun teka-teki mengandung teka-teki yang ditujukan kepada pembaca atau pendengar. Mereka kemudian diberi waktu untuk mencoba menebak jawabannya. Yang keempat, pantun kiasan. Pantun kiasan berisi tentang peribahasa atau kiasan. Tujuan dibuatnya pantun ini yaitu untuk menyampaikan maksud dengan cara tersirat. Ayo kita membaca contoh pantun jenaka. Ikan gabus di rawa-rawa, ikan sepat nyangkut di jaring, perut sakit menahan tawa, melihat gigi lompat ke piring. Kedua, contoh pantun nasihat. Di tepi kali saya menyinggah, menghilang penat menahan jerat, orang tua jangan disanggah, agar selamat dunia akhirat. Ketiga, contoh pantun teka-teki. Jalan-jalan ke kota Kendari, jangan lupa membeli lemari. Jika kau pandai dan baik hati, coba terka, nasi apa yang tidak pernah basi. Dan yang keempat, contoh pantun kiasan. Kucing tidur di atas papan, setelah bangun laparnya datang, terbelit masalah hingga nihil harapan, alhamdulillah kutemukan titik terang. Nah, selanjutnya cara menentukan amanat atau pesan pantun. Pertama, membaca keseluruhan isi pantun. Agar bisa menentukan dan mencari tahu apa amanat pantun, kita harus membaca semua isinya, mulai dari sampiran hingga isi. Kedua, fokus pada bait ketiga dan keempat. Jika bait pertama dan kedua pantun merupakan sampiran, berarti bait ketiga dan keempat adalah isi pantun. Ketiga, memahami isi pantun. Cara menentukan amanat pantun yang selanjutnya adalah memahami isi pantun. Kita harus paham betul sebenarnya apa yang digambarkan oleh sang pembuat. Dan yang terakhir, menentukan amanat pantun. Setelah melalui ketiga tahapan sebelumnya, kita bisa menentukan amanat pantun yang biasanya dijelaskan dalam bagian isi. Agar lebih paham, berikut contohnya. Pergi ke pasar bertemu Kak Ros, pulangnya membeli angsa. Janganlah kamu hidup boros, menabunglah selagi bisa. Jadi, berdasarkan pantun tersebut, amanatnya adalah menabung dan tidak hidup boros.
Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua.